Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam BTC DOM ya, turun dikit dengan ETH naik 4% ya. Ya, mudah-mudahan agak baik. Tapi lihat juga hari ini ya, dia punya kondisi ya. Ini masih posisi pagi ini, tadi dia nutup di 108.9 ya. Dia punya daily candle. Ini saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 43 billion. Masih positif, hijau tipis ya market capnya. Volume masih naik juga. Volume naik 22% ya, 22,2%, yaitu di 129 billion. Bagus. Nah, BTC DOM-nya, dominansinya agak turun. Nah, ini agak bagus, ada agak harapan nih ya. Mudah-mudahan ya, kita lihatlah dalam sehari dua hari ini. Hari ini penting dia ini nanti ya. Lihat dia hari ini punya kondisi juga, mereka tunggu ini hari ini kayak perusahaan besar Nvidia ya, earningnya di kuartal 1 itu, dimana earningnya ini juga lagi ditunggu nih ya malam ini. Jadi termasuk besok GDP kalau nggak salah ya. Semoga ya agak positif lah setelah malam ini ya, atau mungkin besok. Harusnya malam ini agak-agak, kalau dia bagus agak ini ya, karena kelihatan kayaknya agak positif nih. ETH bisa tiba-tiba juga mulai hijau 4%, harusnya kasih sinyal bagus ini ya. Jadi DOM langsung agak turun dia 63%. Kalau bisa turun lagi. Andai kata malam ini dia market kelihatan positif ya, mungkin altcoin bisa lebih hijau lagi, orang masuk lagi yang mau swing ke atau apa kan. Ini posisi saya buat video Fear and Greed di 68%, altcoin season drop 23/100 ya. Mudah-mudahan hari ini dengan agak hijaunya ETH jadi sinyal positif ya, harapannya bukan pancingan ya. Mudah-mudahan bukan pancingan, tapi kasih sinyal positif biar kalau bisa altcoin bisa lebih perform, BTC DOM-nya lebih turun lagi ya. Mudah-mudahan lah, kita lihat lah, paling nggak dia agak turun biar nggak rada tegenjet altcoin kan. Wah, semalam saya SAU lumayan lagi dapatnya, 2 hari lumayan dapat SAU, belemak ya dapatnya ya. Tapi hari ini saya nggak trade, agak ragu sih lihat ininya. Seperti perkiraan, lihat dia punya news fundamental semalam benar ya. Kita perkirakan dolar agak menguat dengan eventnya yang ada semalam, lebih pencondong penguatan ke dolar. Ternyata benar, dolar kemarin saya buat kan udah 98,7 kalau nggak salah ya, terus mantul balik nih ke 99 sekian, dan yen yang waktu saya buat video saat itu menguat terus melemah balik. Sekarang yen posisi di 144.5 ya, agak melemah dikit. Kemarin pas saya buat video kan udah agak menguat di 142 sekian waktu habis dia punya gubernur BOJ speak announce kemungkinan
mau naikkan rate lagi, itu ditanggapi positif. Tapi setelah agak sorean, malam, menjelang mereka lihat dolar menguat, ya yang trade yen agak volatile lah semalam kalau ada yang trade currency ya di yen ya. Nah semalam nggak nyangka ternyata data yang keluar memang ya mencondong positif ke USD gitu ya. Makanya dia menguat balik. Ini saya buat video. Semalam stock market juga tutup hijau tebal ya. Dow Jones tutup 1, hijau-hijau tebal dia ya. S&P 2%. Nasdaq hampir 2,5%. Wah gede. Nutupnya hijau tebal semalam ya. Dan dolar indeks pagi ini market Asia masih agak positif ya. Ini sekarang 99,6 untuk dolar indeksnya ya. Nah semalam juga perkiraan core durable good-nya yang turun, ternyata enggak, justru plus 0,2 ya, di atas forecast. Juga durable good order-nya month over month-nya ya sebenarnya drop, tapi enggak sedalam perkiraan. Dari forecast-nya minus 7,6, dia minus 6,3 ya. Tapi yang bagus itu kemarin saya bilang mungkin akan lebih mencondong dari consumer confidence. Ternyata benar market lebih ngikut ke ininya, data dari CB consumer confidence ya. Nah positif sekali. Justru kemarin saya lihat dia naik, yang sebelumnya 85,7, forecastnya 87,1, kan bagus naik positif. Nggak taunya naiknya hijau tebal juga gitu, positif sekali di 98, makanya dolar langsung menguat gitu. Walaupun Atlanta Fed GDP now drop ya, dari ini 2,4% jadi 2,2%, tapi market overall ke ini lebih mencondong lihat consumer confidence-nya yang lebih mendukung penguatan market. Ditambah lagi bondnya di style hijau lagi nih ya, 2 years not auction kemarin di sebelumnya 3,7%, ini naik 3,9%. Nah bondnya kan minggu lalu rada keras gitu, tapi yang treasury 30 tahun, tapi ini walaupun auction agak positif, maka lebih mencondong positif penguatan ke dolar gitu. Nah kalau untuk hari ini, kalau kita lihat eventnya ya, makanya saya nggak trade. Sebenarnya saya pengen short lagi, tapi tanggung di posisi sekarang gitu. Ya udahlah, semalam malah dapat lebih banyak shortnya kan. Kalau lihat event hari ini juga kayaknya dolar masih menguat gitu ya. Paling nggak dia stay di situ hijau tipis gitu ya. Dan harusnya gold bisa lebih mungkin balik merah tipis kemungkinan gitu ya, dari tadi ditutupnya ya. Kalau lihat dari ini event hari ini sih lebih ke ini, saya lihat jam 12-nya 5 years not auction ya. 5 years not auction-nya kalau dilihat semalam yang 2 years rada naik, ini yang 5 years saya rasa juga akan naik ya. Ini dia previousnya 3,9%, mungkin akan positif 4%-an ya, atau 4,1 mungkin ya. Terus jam 2-nya FOMC meeting minutes ya, lihat nanti kemana. Mungkin nggak tahu gimana. Nextnya ya besok lah kita lihat dia punya ini GDP ya. Dia besok ada GDP. Ada 7 years not auction crude oil.
lihat besok data gembel ya. Tapi mungkin hari ini hari ini kalau dia lebih positif, lebih baik sih ya. Mudah-mudahan hari ini bisa nanti lebih positif. Nvidia kalau dia positif, earningnya masih positif di kuartal 1, ya saya rasa market hari ini, malam ini bisa masih positif sih. Dan kita harap BTC DOM-nya bisa lebih turun ya. Dengan kondisi ini memang ada hal-hal news yang negatif juga ya, yaitu perbankan ya yang rada negatif. Tapi ya kita lihat mereka pada lebih mencondong kemana lihatnya. Tapi saya rasa sih hari ini lebih mencondong mereka lihat earning sih, terutama Nvidia ya, perusahaan yang lagi hype dengan AI-nya gitu. Jadi lebih mencondong pantauan ke sana, gimana Nvidia-nya gitu. Ya mudah-mudahan lah hari ini bisa, malam ini bisa agak lebih angin segar. Walaupun dalam hal-hal lain masih banyak yang negatif juga, agak hati-hati juga dengan Trump, dengan Putin yang agak memanas juga ya. Itu Rusia Ukraina mulai memanas lagi ya, serang-serangan dan mereka sekutu Ukraina sekarang Barat juga udah keluarkan ini, izinkan Ukraina pakai rudal jarak jauh yang sebelumnya nggak ini, karena kemarin itu si Putin nyerang ya, terus Trump kan agak marah gitu ya, kecewa. Nah terus yang Barat juga kasih sinyal, terutama Jerman kasih sinyal untuk Ukraina boleh pakai rudal jarak jauh untuk serang militer Rusia lebih jauh ke dalam ya. Nah langsung ditanggapi lagi dengan ini Rusia, si Lavrov, menteri luar negerinya kalau nggak salah Lavrov ya, banyak dia penting lah, tangan kanan Putin juga tuh, langsung ingatkan Ukraina juga gitu. Jadi lebih memanas lagi gitu, lebih memanas, makanya kondisi saat begini. Jadi kadang market saat ini seperti cuaca dunia juga yang sekarang nggak jelas-jelas ya. Cuaca di muka bumi sekarang di berbagai negara juga nggak jelas. Tiba-tiba terik, kita lihat lagi terik, jemur pakaian, nggak tahu tiba-tiba awan gelap datang langsung hujan lebat ya, atau tiba-tiba awan gelap angin puting datang, padahal selang sejam sebelumnya masih terik gitu ya, panas gitu. Jadi gitu, cuaca nggak nentu, market juga nggak nentu. Lihat lagi positif, kita harap wah udah mulai bagus nih kan, tiba-tiba dia keluarkan tarif ya kan, drop lagi, nah terus diademkan lagi, nanti tiba-tiba entah serangan apa lagi, anjlok lagi. Jadi ya market sekarang itu janganlah kita kejar gain besar gitu, agak hati-hati ya. Kira-kira dapat, atur TP bertahap atau masing-masing strategi itu yang harus diingatkan juga ya. Jangan terlalu berharap gede gitu, sulit kondisi begini sekarang ya. Tiba-tiba berubah market, arah angin, arah market tiba-tiba bisa berbalik. Jadi itu sih, tapi ya kita berharap
sementara ini agak positif dulu lah ya. Ini udah menjelang berapa hari lagi nutup, udah akan tutup monthly di Mei, masuk June ya. Mudah-mudahan awal-awal June masih bisa dikasih agak inilah, agak baikan ya, sebelum nanti Juli 9 tarif lagi ya. Juli 9 tarif lagi. Terus juga ada event, ada yang tanya lagi event itu ya, ISO 2002. Ya itu saya harap mudah-mudahan ISO 22 bisa ini, tapi kita nggak tahu kan kondisi market sekarang kan, kita berharap gitu. Semoga di ISO 20022 bisa lebih pompa koin-koin yang udah dapat ISO 2022 gitu kan, seperti XRP, XLM gitu, Cardano, Algorand ya kan, Quan gitu. Itu kan harapan. Tapi ya seperti itu, saya bilang, saya nggak suruh Anda serok itu koin. Ini paling nggak ada yang tanya, mereka yang hold koin-koin ini masih posisi sangkut atau apa ya, itu saya katakan harap semoga di situ ada ini. Karena satu sisi lagi kita lihat tarif juga deadline-nya nanti sampai Juli 9 juga. Bisa-bisa kalau nggak bener bentrok lagi, bisa aja market amsyong lagi ya kan. Amsyong ada event apapun, kadang event bagus pun gede, pas lagi market datang bulan ya event itu nggak jalan juga gitu ya. Cuma kan kita masih berharap positif gitu. Oke, jadi mudah-mudahan paham lah yang saya sampaikan ya. Jangan salah pengertian pula, jangan dipikir saya suruh Anda serok koin. Enggak. Saya bahas itu mengingat ada yang tanya, kok koin ini gimana? Jadi saya ingatkan, saya kasih masukan juga. Ya paling enggak kasih positif, hal positif gitu. Oke, jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Semoga malam ini bisa lebih positif, kita harap ya market, biar nutup di Mei ini lebih cantik lah. BTC DOM kita harap lebih turun lagi. Pause ETH, sorong lagi ETH-nya ya, biar bisa imbangi dengan BTC DOM, bisa tekan BTC DOM ke bawah. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.